membaca seperti buku ini. Buku itu saya susun dari 3 negara sampai 4 negara termasuk Indonesia. Jadi mulai dari assessment di Inggris, di Amerika, kemudian di Australia, Ibu dan Bapak, semua saya rangkum 4 ke Indonesia, saya masukkan di buku itu. Maka buku itu bawahnya itu ada tulisan kecil menuju abad 21. Jadi kalau Ibu dan Bapak pernah membaca bukunya Profesor Asimi Ariwunto atau yang lain-lain, itu masih kurikulum lama. Nah ini yang baru ini Ibu dan Bapak, itu adalah kurikulum baru. Jadi kalau Ibu dan Bapak hari ini ada yang waktunya nggak cukup untuk ikut seminar ini, atau mungkin ada halangan yang lain, nggak usah takut, baca buku itu di bab 15 itu ada AKM. Kalau Ibu dan Bapak hasil dari survei inspektorat bahwa guru-guru di wilayah tertentu itu menulis high order thinkingnya masih kurang, baca buku itu satu bab khusus tentang high order thinking skill. Kalau Ibu dan Bapak sulit menulis soal sikap, karakter, di situ ada Pak. Memang itu saya susun sedemikian rupa untuk guru-guru Indonesia itu yang abad 21. Jadi khusus kepada pengawas sekolah saya sarankan kepala sekolah kasih kurikulum harus memiliki buku itu supaya standar. Karena niat saya, Ibu dan Bapak, menciptakan buku itu, niat yang utamanya adalah untuk guru-guru di Indonesia, baik TK sampai perguruan tinggi profesor, yang belum pernah dilatih menulis soal dengan baik dan benar. Nah inilah bukunya. Ibu dan Bapak ada yang sudah memiliki buku ini? Nah ini saya nggak tahu ini penerbit Erlangga menyediakan berapa ini. Jangan sampai terulang. Pada waktu saya diundang di Universitas Negeri Lampung, yang hadir seluruh Indonesia, para profesor, para dosen, para guru inti, gitu. Saya tanya kepada penerbit, Pak, stoknya lengkap? Oh lengkap Pak. Begitu yang hadir di atas 250 sampai kursi itu nggak muat, berdiri semua. Itu begitu diumumkan ke depan, royokan Ibu dan Bapak. Ternyata stoknya hanya 50 buku. Ibu dan Bapak bisa. Jadi mohon maaf, buku ini itu hari ini, tahun ini Ibu dan Bapak lagi melejit-melejitnya. Ini di Erlangga ini sampai dicetak mungkin kedua kalinya. Karena banyak yang tidak perlu membaca. Jadi kalau Ibu dan Bapak udah membaca, nanti saya kasih nomor HP saya. Ibu dan Bapak sulit, tolong langsung WA ke saya. Syukur Ibu dan Bapak itu menulis soal. Makanya pantun saya begini. Tadi kan ada yang membaca pantun tadi. Pergi ke Cikarang membeli ikan. Bilang dong cakep. Saya ulangi, soalnya sambil memikir isinya. Pergi ke Cikarang membeli ikan. Cakep. Sambil memindai makan bengkoang. Bila Ibu dan Bapak di sini semua menyatakan paham, tolong buktikan. Jangan hanya pandai berdiskusi doang. Ibu dan Bapak nggak tahu kalau saya itu masih ada cucunya Raja Ali Haji ya. Pantun ini saya jual. Nanti kalau Ibu dan Bapak mau membeli, saya balas. Ibu dan Bapak, ini memberi motivasi dulu. Baiklah Ibu dan Bapak, sampai mana tadi ya? Buku itu ya. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, jadi nanti kalau Ibu dan Bapak nggak paham sedikit pun, karena ini jujur, ini materi baru. Jadi andai kata materi ini Ibu dan Bapak
tulis sekarang atau dibaca sekarang. Ibu dan Bapak udah download materi ini? Oh belum ya? Pak, tolong panitia desain ke mereka. Klik Pak, berikutnya Pak. Nah, Ibu dan Bapak jangan dicatat nomor HP ini. Tolong dimasukkan ke HP Ibu dan Bapak. Langsung. Jadi tadi yang disampaikan oleh MC tadi itu, ini saya kasih masukan. Ini bertentangan dengan diri saya. Saya sampai sekarang masih ngajar di perguruan tinggi. Justru saya kalau ngajar itu tolong jangan dimatikan HP. HP harus di on. Karena saya sekarang ngajarnya via internet. Buka ini langsung. Nah ini dimasukkan Ibu dan Bapak. Nomor itu 0816 701412. Kemudian email itu ada underscore-nya. Ada yang punya pointer kan? Ini ya. Mana tak kelihatan? Ya, ada underscore-nya, Safari underscore garis bawah puspendik@yahoo.com. Ada underscore-nya. Jadi nanti kalau Ibu dan Bapak, saya asli orang Gunung, karena kantor kami itu tinggalnya di Gunung Sahari. Jadi Ibu dan Bapak silahkan, welcome, ahlan wa salam, come to Jakarta, kemudian mampirlah ke kantor kita. Ini Pusmenjar. Saya setiap hari duduknya di sini. Nah ini yang kelihatan ini kantornya Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Jadi kami satu kompleks sama beliau. Kemudian ini yang kelihatan kecil ini adalah Puskurdu, pusat kurikulum. Nah Pusmenjar itu tengah ini. Udah dimasukkan Ibu dan Bapak. Jujur niat saya kami sampaikan nomor HP dan email itu saya wakafkan kepada Ibu dan Bapak guru yang di sekolah. Jangan digunakan yang aneh-aneh. Jadi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air kita. Karena saya balik ke Indonesia, sebetulnya kalau mau jujur Ibu dan Bapak, seperti teman-teman saya itu nggak pada mau pulang ke Indonesia. Alasannya klasik. Sebab kalau pulang ke Indonesia gajinya kecil. Ya Allah, Ibu dan Bapak di luar negeri makmur sekali itu. Saya di Inggris saja sehari uang jajan, bukan uang yang lain-lain itu sehari 30 pound sterling. Di kurs di Indonesia sekarang berapa? 17 ya, 18. Itu nggak pernah ada hari libur, uang jajan. Ya karena kami itu sudah terbiasa hidup pas-pasan begitu, menghemat ya. Jadi ya saya kumpulkan, pulang-pulang bawa uang banyak. Sehingga teman-teman saya sampai sekarang itu nggak pada mau pulang. Jadi cari kerja di sana. Nah karena saya itu komit gitu, saya dari Inggris dibiayai oleh rakyat, Amerika dibiayai, maka sekarang saya kembalikan. Makanya ilmu saya ini saya wakafkan kepada Ibu dan Bapak. Silahkan tanya apa saja. Syukur kalau Ibu dan Bapak yang hadir di sini ada yang melanjutkan S2 dan nyusun tesis atau S3 gitu kan, berkaitan dengan assessment, insya Allah saya bantu. Gratis, nggak usah bayar. Makanya nomor HP ini kalau Ibu dan Bapak mau data internasional, mau data nasional, saya memang tempatnya. Ibu dan Bapak jangan melihat saya itu seolah-olah orang pintar. Tidak, saya bukan orang pintar. Karena saya memahami lebih dulu, disekolahkan lebih dulu. Jadi ya wajar. Seperti Ibu dan Bapak ngajar di sekolah, murid-murid Ibu dan Bapak menganggap, oh Bapak Ibu guru hebat. Karena lahir duluan, belajar duluan, membaca duluan. Sehingga ya murid-murid kita baru tahu.
Ibu dan Bapak, saya mempelajari AKM ini 10 tahun yang lalu, tahun 2000. Sejak Indonesia ikut kancah internasional, ada testing, ada pulse, ada PISA, itu saya udah mempelajari lebih dulu. Makanya Ibu dan Bapak lihatnya, waduh Pak Safari kok pinter banget. Saya bukan pinter, membaca dan memahami lebih dulu. Oleh karena itu Ibu dan Bapak mohon jangan disia-siakan ini. Saya ingin menyampaikan materi ini. Oke Ibu dan Bapak, ini saya lanjutkan. Nah inilah buku tadi. Ini Ibu dan Bapak kalau nggak memiliki sayang sekali. Karena banyak ini setiap hari banyak Pak bukunya. Nah, saya suruh tanya ke Erlangga. Bagi mahasiswa yang S2, S3 karena saya ngajar mereka itu, kalau Erlangga susah dihubungi di toko buku habis nih, tolong ini Tokopedia. Kalau nggak percaya, ketik aja Ibu dan Bapak ini apa ini Tokopedia sekarang. Kalau mau tahu harganya, klik Tokopedia, ketik evaluasi pendidikan Erlangga. Udah langsung gitu, nggak usah berjubel apa di toko buku. Tetapi karena di sini itu apa namanya ada Pak Petor, ya silakan hubungi beliau. Mungkin di luar itu apa stoknya banyak. Udah ketemu Tokopedia Ibu dan Bapak? Ketik evaluasi pendidikan Erlangga gitu. Itu muncul buku itu. Nah inilah Ibu dan Bapak menuju penulisan penilaian abad 21. Jadi ini memang anyar, belum ada. Dan saya nggak nyalahkan guru, nggak nyalahkan murid. Memang ilmu ini baru betul untuk Indonesia. Oke, Ibu dan Bapak, saya lanjutkan. Nah, di bab 15 buku itu, saya breakdown menjadi 10 poin Ibu dan Bapak. Jadi nanti Ibu dan Bapak jangan nyari di buku itu, nggak ada. Ini rinciannya. Pada waktu itu saya masukkan di dalam buku itu. Tetapi editor Erlangga ngomong begini, Pak, ini kalau semua dimasukkan nanti bukunya tebal. Kalau tebal harganya juga lebih tebal. Karena ini sudah ada barcode-nya juga untuk analisis. Itu kalau Ibu dan Bapak barcode-nya diklik SQ-nya itu ada 106 halaman lah yang tidak dimuat di buku itu. Apalagi ditambahin. Oleh karena itu makanya ini ilmu sulit. Jujur Ibu dan Bapak, sulit. Ya ada yang mengatakan banget, ada yang sedang, ada yang biasa-biasa. Makanya nomor HP saya, WA saya, sengaja saya share. Jadi pertemuan kita di sini juga nggak lama nih. Jadi Ibu dan Bapak, kalau seperti ini diklik ini masing-masing ini, itu ada isinya. Oke, mohon Mas diklik Mas. Nomor 1 tujuan. Oke. Jadi Ibu dan Bapak nanti kalau sudah di-download, kemudian di-on-kan atau di-live-kan, Ibu dan Bapak tinggal klik ini. Kalau mau ke kanan ini, mau ke kiri tinggal. Jadi satu topik itu tadi 10 itu isinya banyak. Mungkin pada kesempatan ini tidak semua saya sampaikan di sini. Tapi saya pengen 50-50, 50% yang poin-poin saya berikan kepada Ibu dan Bapak. Selainnya nanti Ibu dan Bapak iqra kitab, membaca sendiri. Kemudian kalau nggak paham, silakan WA saya. Saya pengen Ibu dan Bapak banyak bertanya, berdiskusi dengan saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Tolong simak betul gambar ini. Saya ingin meluruskan mulai dari pejabat tinggi, presiden, sampai ke kita, Bapak. Karena bendanya belum kelihatan. Setiap hari dibahas di TV, di seminar itu banyak yang tidak tepat. Saya ingin meluruskan itu, mohon nanti Ibu dan Bapak sampaikan kepada orang tua murid, masyarakat sesuai dengan standar itu. Yang pertama, kakek dan nenek ini nanti tahun 2050
30 more years, 30 tahun lagi. Mudah-mudahan kita menang diberi kesehatan. 30 tahun lagi yang akan datang, ibu dan bapak, kakek dan nenek ini bercerita. Dulu tahun 2020 ada wabah besar yang menyerang bumi, namanya virus corona, COVID-19. Demi mengutamakan kesehatan dan menghindari terjadinya kerumunan massa yang memudahkan terjalarnya virus corona, UN tahun 2020 ditiadakan. Tolong statement ini Bunda Bapak garis bawahi, masukkan dalam kotak kanan dan kiri. Banyak yang salah paham. Jadi Bunda Bapak, UN ditiadakan ini bukan alasan yang lain. Saya sedih kalau melihat para pejabat kita itu komentarnya bermacam-macam. Ada yang mengatakan ganti menteri, ganti presiden, ganti macam-macam ibu dan bapak. Padahal satu, UN ditiadakan demi mengutamakan kesehatan. Titik. Tolong meluruskan sejarah ini. Jangan dipelintir-pelintir pakai politik. Saya ulangi lagi. UN tahun 2020 ditiadakan, itu artinya demi mengutamakan kesehatan, bukan yang lain. Oke, mungkin ibu dan bapak masih tengah-tengah pemahamannya. Saya yakinkan dana UN tahun 2019 itu sekitar 50 miliar. 2020 separuhnya. Karena apa? Berpindah dari paper and pencil test menjadi komputer. Miliaran rupiah ibu dan bapak untuk di negara kita ini gak ada gunanya. Karena demi mengutamakan kesehatan, miliaran rupiah tidak dianggap, diabaikan. Artinya apa? Materi miliaran lebih mengutamakan kesehatan. Ini loh ibu dan bapak. Itu yang pertama. Artinya apa? UN bukan mati. Karena ditiadakan itu bukan mati, bukan gak ada. Selama Indonesia masih merdeka ini ibu dan bapak, UN tetap ada. Oke ya, yang pertama ini mohon ikat betul ibu dan bapak. Sampaikan kepada kedua orang tua atau masyarakat atau yang kadang-kadang salah paham. Oke, yang pertama. Yang kedua, tahun 2021 akan hadir yang namanya AKM. AKM ini bukan mengganti UN seperti tadi yang disampaikan. Mohon maaf, nggak usah jauh-jauh, contoh masih ada. AKM bukan mengganti UN. Astagfirullahaladzim. Ini loh udah bapak, kalau ibu dan nggak percaya ini, begitu hadirnya Mas Menteri mencanangkan merdeka belajar ibu dan bapak, UN diserahkan penuh ke sekolah. Ini loh, ditandatangani 10 Desember ini loh. Jadi UN bukan mati, UN selamanya ada. Jadi artinya apa ibu dan bapak? UN berjalan sendiri, AKM juga berjalan, jadi berdampingan. Tahun 2021 nanti terserah namanya UN atau namanya ujian sekolah, itu kebijakan itu kan. Yang jelas Indonesia punya dua kegiatan, yang satu UN, yang satu AKM. UN berkaitan dengan individu siswa, lulus tidaknya siswa. SD lulus ke SMP, SMP lulus ke SMA, SMA lulus ke perguruan tinggi. Itu yang pertama. Kemudian AKM sampling. Ini ibu dan bapak, saya meluruskan betul ini. Saya kalau setiap hari melihat itu di TV, ini banyak sekali yang, ya saya nggak menyalahkan karena barangnya belum kelihatan.
Kita 13 hari lagi baru nanti pindah ke abad 21. Nih. Jelas ya Ibu dan Bapak ya. Yang pertama UN ditiadakan karena demi kesehatan. Yang kedua AKM bukan pengganti UN. Jadi nanti Ibu dan Bapak jangan tanya saya, Pak, bentuk ujiannya seperti apa? Sudah diatur di SOP-nya. Termasuk Ibu dan Bapak menentukan kelulusan. Sudah diatur semua di Kemdikbud itu. Jadi artinya apa? Yang dulu Ibu dan Bapak itu UN itu tinggal tahu ya tinggal makan. Nah sekarang yang sibuk adalah guru-guru di sekolah. Artinya saya yakin udah mampu karena udah berpengalaman beberapa tahun UN dipegang oleh pemerintah, kemudian Merdeka Belajar diserahkan ke sekolah. Ini loh Ibu dan Bapak ini. Ini banyak yang nggak paham karena nggak membaca permennya. Kemudian Ibu dan Bapak, AKM itu seperti apa? Ini loh AKM. Oke, saya ingin meluruskan tadi udah dua. Sekarang yang ketiga, Ibu dan Bapak, tolong catat betul. Sampai hari ini kalau Ibu dan Bapak nggak percaya, Ibu dan Bapak, lihat di YouTube banyak aneh-aneh. AKM itu yang benar, assessment kompetensi minimum, bukan assessment ketuntasan minimum. Banyak yang menulis di pamflet besar-besar. Untung di sini nggak ada tulisan itu. Ibu dan Bapak tahu ya ketuntasannya? Ketuntasan dan kompetensi itu barang yang berbeda. Maknanya berbeda, tujuannya berbeda, hasilnya pun juga berbeda. Jadi Ibu dan Bapak tolong kembalikan aslinya. Yang benar adalah kompetensi, bukan ketuntasan. Yang ketiga, ini saya luruskan yang apa namanya bingkok tadi itu. Yang keempat, tadi yang sudah diucapkan oleh beliau yang membuka. Yang benar ditulis minimum, bukan ditulis minimal. Ini kalau yang ngasih tahu guru kepala sekolah ya apa namanya nggak dianggap. Tetapi kan nanti saya orang pusat. Kenapa tidak boleh? Nah inilah ilmu Ibu dan Bapak. Karena di dalam bahasa Inggris yang namanya adjective itu depannya harus kata benda noun. Kalau Ibu dan Bapak pernah belajar nahwu shorof, alfiyah, ada kata-kata mudhof ilaih, itu di depannya harus isim. Isim itu kalau bahasa Indonesia kita kata benda. Contohnya misalnya gini, minimal kompetensi, minimal kompetensi. Jadi akhir al itu depannya harus isim kata benda. Itu yang benar. Dan ini sudah diterjemahkan dengan bagus. Assessment kompetensi minimum masih diucapkan minimal. Nah ini redundant. Mohon kembalikan saja yang benar ini. Minimum. Itu yang berapa itu? Yang keempat. Yang kelima, Ibu dan Bapak, ini semakin naik semakin susah. Mohon Ibu dan Bapak, jangan menerjemahkan kata minimal itu seperti matematis. Ya. Ada yang menerjemahkan itu memberi penjelasan itu minimal itu kecil, lawannya besar. Ada yang menerjemahkan minimal itu sedikit, lawannya banyak. Itu semua nggak tepat, Ibu dan Bapak. Yang tepat minimal itu diterjemahkan dasar. Jadi kalau mau diucapkan itu assessment kompetensi dasar, itu yang benar.
Pasti ibu dan bapak setelah saya berikan materi ini langsung kreatif. Saya yakin di sini kreatif. Pak, kenapa nggak namanya itu langsung aja AKD? Aduh, saya angkat tangan kalau ibu dan bapak tanya seperti itu. Karena ini kebijakan. Saya nggak punya hak untuk menjawab. Karena ini sudah dibicarakan oleh tim besarnya Pak Menteri kita. Jadi saya menghargai beliau, mendingan ibu dan bapak tanya kepada beliau. Saya hanya ilmunya. Oke, itu yang kelima ya. Oke, nanti ibu dan bapak bisa telepon dengan saya, bisa berbincang-bincang berkaitan dengan ini. Tenang ibu dan bapak. Saya sudah mempelajari ini 10 tahun. Jadi apapun pertanyaan ibu dan bapak udah ada jawabannya. Karena saya sudah keliling ke 34 provinsi. Paling pertanyaannya sama. Dan yang ditanyakan rata-rata kebijakan. Oke, yang keenam ibu dan bapak. Ini yang paling sulit. Kata minimum ibu dan bapak mengandung kompetensi universal. Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Saya luruskan karena setiap hari saya didebat terus oleh kelompok-kelompok mereka. Saya katakan ini rahmatan lil alamin, universal. Kalau ibu dan bapak gak percaya, sekarang punya HP, punya laptop, buka diketik di Yahoo. Tidak tamat SD, hidupnya sukses, ibu dan bapak tercengang semua. Selama ini gak akan membaca itu. Tidak tamat SMP, hidupnya sukses. Oh, banyak sekali. Ternyata yang bangun mall, yang bangun perumahan itu SD aja nggak tamat. Apa ibu dan bapak ini yang dikatakan ini? Ini loh yang namanya kompetensi universal. Hak prerogatif ada di Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Di dalamnya ada unsur kerja keras. Kemudian sudah memang nasibnya mereka seperti itu. Ibu dan bapak tahun yang lalu pasti masih ingat, ada menteri kita perempuan yang konon kabarnya SMP saja nggak lulus, tetapi kenapa bisa jadi menteri? Kompetensi minimum. Walaupun itu digantikan kepada yang tamatan sarjana dari luar negeri, ibu dan bapak malah korupsi. Saya sedih. Bulan ini Desember saja sudah disajikan 2 tokoh menteri Indonesia yang korupsi. Makanya ibu dan bapak, saya masih mengandalkan kurikulum kita. Karakter KI 1, KI 2 itu paling top di dunia. Saya kebetulan udah muter-muter. Filipina, Malaysia, Singapura, Australia, Amerika, manapun tidak mengalahkan kurikulum kita. Makanya kalau ada pejabat yang ngomongnya terlalu tinggi, menguraikan merdeka belajar kelewatan, gitu kan? Kadang-kadang saya nggak suka, jujur, karena bertentangan dengan kurikulum kita. Kurikulum kita KI 1 itu adalah karakter pada Tuhan. Karakter yang kedua itu KI 2 itu lingkungan, itu udah paling tinggi. Walaupun di sekolah di Indonesia ini mulai dari KI 3 dulu ngajarnya, baru KI 4, baru KI 2, baru KI 1. Jadi ibu dan bapak nggak jamin pendidikan orang mau profesor tinggi tidak ada korelasinya dengan akhlaknya. Belum tentu kalau dia tamatan luar negeri kemudian karakternya juga profesor, enggak jamin. Buktinya itulah ibu dan bapak, maka logo kita Tukuri Handayani. Jadi yang namanya pembelajaran karakter bukan diajarkan. Kalau ibu dan bapak nggak percaya, baca surat Al-Luqman. Jadi nggak ada diajarkan tuh akhlak, nggak ada. Diberi contoh.
Nih, oke, nanti kita bahas itu Ibu dan Bapak. Ini kalau udah ngomongin KI 1, KI 2 kita semua kena, termasuk saya. Oke. Ini loh Indonesia. Oke ya Ibu dan Bapak ya. Jadi kompetensi minimum itu berbeda dengan mata pelajaran. Di sana kan ada KD kan itu kan, berbeda dengan mata pelajaran. Oke, secara alamiah. Saya lanjutkan dulu. Oke. Kenapa Ibu dan Bapak harus tahu AKM sekarang juga di seluruh Indonesia? Karena nanti AKM itu ada dua. Ada yang tingkat nasional, yang sekarang saya sampaikan di tingkat nasional. Kemudian ada yang tingkat sekolah. Nih. Apa bedanya Ibu dan Bapak? Bedanya tuh di sini. Kalau tingkat nasional itu bentuk pilihan ganda kompleks 60%. Kalau tingkat kelas Ibu dan Bapak 40%. Kemudian nomor 2 adalah uraian. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, saya menyarankan mulai sekarang tolong disiapkan guru masing-masing di sekolah dan murid. Ini harus siap. Cara menyiapkan bagaimana? Ibu dan Bapak ya jangan nulis pilihan ganda biasa seperti UN ini paling banyak. Ini hanya 20. Yang paling banyak adalah pilihan ganda kompleks. Kemudian menjodohkan, kemudian isian singkat. Nah inilah Ibu dan Bapak yang harus kita persiapkan itu ini. Oke. Sebelum saya lanjutkan, Ibu dan Bapak, tolong renungkan kalimat ini sekarang juga. Inilah tekniknya dulu. Kalau mau minum sebentar, muridnya disuruh membaca. Oke, sudah Ibu dan Bapak dipahami? Halo, sudah? Oke. Kalau sudah, ayo kita bahas. Bila hari ini ada guru TK, guru SD MI, SMP MTS, SMA SMK MA, dosen perguruan tinggi, profesor perguruan tinggi menulis soal 100% mengutamakan konten materi kurikulum pengetahuan fakta. Mohon maaf Ibu dan Bapak, saat ini juga tolong ditinggalkan pelan-pelan. Agak berat ini. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang pingsan. Ibu dan Bapak, jujur saya mau tanya, ada yang kepalanya agak pusing-pusing? Ya, jujur, tolong. Ibu dan Bapak tahu maksud saya pertanyaan ini? Inilah yang saya maksud meru'iyah guru. Sampai betul, jujur omongan saya ini, ada yang pingsan Ibu dan Bapak. Saya nyampaikan begini pingsan. Ada yang ngomel sendiri. Panitia mengamankan. Ini karena memang sengaja Ibu dan Bapak saya ru'iyah. Syariah. Saya ulangi lagi. Mohon siap-siap. Bila hari ini masih ada guru TK, SD MI, SMP MTS, SMA SMK MA,
dosen perguruan tinggi, profesor perguruan tinggi menulis soal 100% masih mengutamakan konten materi kurikulum pengetahuan fakta akan segera ditinggalkan oleh zaman. Ini berat. Ini khusus guru-guru yang nggak mau berubah. Ibu dan bapak nggak percaya? Ada gambar di sini yang saya tunjukkan. Ini gambar ini benar. Ini anak SD, ibu dan bapak. Begitu diberi tugas oleh gurunya, kasih soal oleh gurunya, duduk manis karena sekarang masih belajar di rumah, gitu kan. Buka Google, itu semua materi yang disarankan oleh gurunya, diklik enter, seluruh dunia terbaca oleh murid. Saya yakin gurunya nggak paham. Lah, harusnya bagaimana ibu dan bapak? Harusnya ini loh yang diajarkan. Ini mohon maaf, saya bukan menggurui, tetapi ini kita curhat bareng-bareng. Jadi yang pertama kali apa ibu dan bapak? Karakter. Ini yang tadi, sambungan tadi. Yang kedua, ibu dan bapak mau mengajarkan mata pelajaran apa, mata kuliah, silakan. Yang penting memecahkan masalah yang kompleks. Bagaimana bisa orang gurunya itu nulis soal itu C1, C2, mana bisa untuk berpikir kritis? Gak bisa. Nih, kreatif, komunikasi itu gak bisa. Apalagi sampai kecakapan hidup, sulit ibu dan bapak. Oke, ibu dan bapak jangan tersinggung kepada saya, karena saya ingin pulang ke Jakarta dengan selamat. Oke, tadi saya sudah sampaikan, baca surat Al-Luqman, bahwa yang namanya karakter itu bukan diajarkan, dikasih KD1, KD2, no way. Dikasih contoh. Oke, KI2 saya kasih contoh. Mohon ibu dan bapak jangan marah dengan saya. Kalau murid kita menghendaki murid kita ini jangan merokok. Mohon guru-guru jangan merokok di depan mereka. KI2. Kalau kita mengharapkan murid kita tuh rapi, jadi gitu kan, pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakaiannya dimasukkan. Mohon guru kalau masuk kelas jangan pakai sendal. Nih, mohon maaf, ini KI2. Guru aja begitu kok, aku yang ikuti. Ini loh ibu dan bapak, ini yang saya contohkan yang ringan-ringan. Nih, saya yakin banyak yang lebih berat-berat itu. Artinya apa? Murid kita, anak kandung kita melihat tuh bapak juga begitu. Inilah ibu dan bapak yang belum teraplikasi di Indonesia itu. Kita hanya terbatas ngomong. Oke, 2 saja contohnya. Sekarang yang KI1. Mohon jangan tersinggung. Ibu dan bapak, kalau membeli amplop di warung 2.000 rupiah itu dapat 3, mungkin dapat 4. Kenapa sih kita pada waktu mau nyumbang anak teman kita sunatan, teman kita ambil kantong kantor? Halo. Saya nih 2.000 bisa kok beli, kenapa sih harus pakai amplop kantor? Itu kan rakyat. Ya, contohnya kecil-kecil itu. 20.000 ibu dan bapak beli HVS di toko itu dapat. Kenapa sih harus membawa HVS dari kantor? Untuk belajar anakku di rumah, itu 1 rem di bawah. KI1. Oke, ibu dan bapak jangan tersinggung. Yang nomor 2 ini contoh yang lebih malu.
Begitu kita datang ke kantor, apa yang dilakukan oleh kita ibu dan bapak? Meletakkan jaket, meletakkan tas, kan itu kan. Kemudian HP, apa yang dilakukan? HP kita colokin ke listrik kantor. Loh, ini kan listrik rakyat. Ini ibu dan bapak, saya hanya mengingatkan saja. Walaupun saya kan kadang-kadang juga seperti itu. Kalau itu HP-nya memang untuk kantor, nggak ada masalah. Tetapi kalau HP-nya untuk pribadi, saya sering sholat di masjid besar. Waduh, pakaiannya gamis, waduh ini apa namanya, jenggotnya panjang, jomplang gitu kan, sambil merem-merem begitu. Saya tengok, lah HP-nya kok dicolokkan di masjid? Lah itu kan tanah wakaf. Lah saya nggak nyalakan siapapun karena nggak ada yang memberitahu. Ini loh KI 1, KI 2 ibu dan bapak. Oh banyak sekali. Apalagi saya kerjanya di kantor pusat yang namanya kertas tumpukan di pojok setiap hari. Laptop itu, ya Allah, kadang-kadang saya jujur, saya nangis sendiri di kantor. Contoh ibu dan bapak, misalnya saya kesini, dari kantor itu jatahnya adalah Garuda. Tapi kalau sendiri nggak ada masalah. Coba kalau berjamaah ada 5 orang tugas bareng. Nanti ketua timnya ngomong gini, Pak kita naik Lion aja ya, supaya apa namanya sisanya bisa untuk beli oleh-oleh. Nah itu ibu dan bapak, ini KI 1. Jujur. Makanya kedua orang tua saya, terutama ibu saya itu memberi wasiat saya masa belum meninggal dulu. Itu kalau ngomong dengan saya itu enak aja. Dan saya dulu masih remaja, saya hanya senyum-senyum aja. Kalau manggil saya itu Saf, kamu nanti kalau sudah kerja di kantor, jangan sekali-kali barang kantor kamu bawa pulang ke rumah. Kalau bisa sebaliknya, saya hanya ya Bu, insya Allah Bu, gitu kan. Begitu sekarang saya kerja di kantor bener sering nangis gitu. Kalau sendiri saya masih bisa, coba kalau berjamaah. Karpet itu loh, karpet ibu dan bapak itu setiap tahun itu diganti dan ada anggarannya. Ada timnya dipotong-potong, jumlahnya di ruangan itu berapa orang ganti, kan itu ya. Nanti semua pada bawa pulang, kan gitu kan. Nah terus nanti panitianya, ketuanya itu ibu-ibu biasanya, Pak Saf punyamu di pintu ketiga ya, di belakang ya. Oke, terima kasih. Habis mereka pada mau, saya nangis. Saya ingat pesan ibu saya almarhum. Saf, jangan sekali-kali bawa pulang barang-barang kantor ke rumah. Coba ibu dan bapak. Artinya apa ibu dan bapak? Lebih jauh lagi introspeksi diri masing-masing. Jadi kalau anak kita di rumah bandel, kita sering cekcok suami istri dengan keluarga di rumah, barangkali ada benda-benda yang bukan hak kita menyelinap di rumah kita. KI 1 tinggi sekali loh ibu dan bapak. Makanya tadi COVID datang itu ternyata menyadarkan kita. Jadi bukan 100% musibah, ada positifnya. Ini loh ibu dan bapak. Makanya nomor 1 adalah karakter. Saya nggak peduli apa itu ustaz haji udah 3 kali atau mau sering ceramah. Yang namanya akhlak ibu dan bapak, ya Allah. Makanya liutam lima makarimal akhlak. Jadi orang itu bukan sama sekali nggak punya akhlak, punya, tapi untuk menyempurnakan. Jadi kalau misalnya statnya 8, itu mau sempurnakan 9 sehingga menjadi 10. Jadi mohon ucapan saya ini tadi udah ambil hikmah. Ini loh KI 1. Makanya saya mengacungi jempol, betul di kurikulum kita itu bagus sekali. Hanya aplikasinya yang belum bagus. Di Indonesia itu ya Allah, justru pejabat-pejabat kita, para profesor kita itu memberi contoh anak didik kita seperti ini. Coba ibu dan bapak hari ini antara Kapolri dengan Rizik Syihab berantem sesama Muslim. Coba ibu dan bapak, saya kadang-kadang mikirnya di jauh sudut juga.
Atau supaya Pak Jokowi ini tidak dikatakan COVID tidak berhasil, jadi dialihkan politiknya ke situ. Ya Allah, sehingga saya itu doa, ya Allah, mudah-mudahan cepat reda lagi. Ini diadu semua. Padahal negara kita itu baik-baik. Oke, Ibu dan Bapak, kita tinggalkan ini. Kalau Ibu dan Bapak dia percaya, perhatikan ini. Kakek nenek kita, orang tua kita, Ibu dan Bapak lahir abad 18, revolusi industri yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini itu mesin uang. Kemudian berkembang, Ibu dan Bapak, abad 19. Saya lahir 1955. Di sini ada yang usianya sama dengan saya? Oh, nggak ada, berarti saya paling tua, harus dihormati. Bukan begitu, saya ingin memberi motivasi Ibu dan Bapak. Saya hidup di Indonesia ini sudah diperpanjang oleh Presiden kita, mulai dari Gus Dur sampai dengan Pak Jokowi ini. Saya harusnya dulu 56 itu pensiun, aturan yang dulu itu ada. Teman saya semua pensiun, saya diperpanjang 58, perpanjangan pertama. Saya tadinya nggak percaya, aku kok nggak percaya. Jadi Ibu dan Bapak, saya itu kerja di kantor, itu teman saya ganti-ganti udah berapa kali. Kemudian teman saya yang 58 pensiun, saya diperpanjang 60 yang kedua kali. Panjang usia 60. Ganti lagi suasana, muda-muda semua. 60 pensiun, ini semua saya diperpanjang lagi 65. Harusnya di Oktober kemarin, saya lahir 9 Oktober, harusnya saya pensiun. Begitu saya ikut 17 Agustus upacara, turunlah SK-nya Pak Jokowi ke saya itu. Saya diperpanjang lagi 5 tahun lagi. Jadi saya diperpanjang 3 kali. Semua tanda tangannya Presiden, mulai dari Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, terus kemudian istri dan anak saya itu saya bawa pulang ke rumah. Itu bener nggak ini? Sampai tanda tangan Pak Jokowi diraba-raba, bener nggak ini? Jadi saya harusnya Ibu dan Bapak udah pensiun. Saya masih diperbaiki, diperpanjang lagi. Makanya saya nggak mau macam-macam di negara ini. Karena presiden itu udah baik-baik banget sama saya. Yang lainnya udah pensiun, udah Bapak. Yang kayak saya itu nasibnya di Indonesia itu sekitar berapa? 5 orang. 5 orang. Jadi saya diperpanjang 70 sampai hari ini. Makanya ilmu saya perpanjangan ini ingin saya keluarkan kepada Ibu dan Bapak. Ayo nulis. Karena saya peneliti Ibu dan Bapak. Banyak tulisan saya baik dalam maupun luar negeri. Kalau Ibu dan Bapak sulit, ayo kirim ke WA saya tadi itu, kirim. Nanti saya masuk prajurit utama. Jadi bukan masalah naik pangkatnya, tetapi proses untuk naik pangkat itu kendalanya di mana? Ayo. Nah, saya bisa di bidang penulisan. Karena data di Indonesia banyak sekali. Banyak orang yang tidak berpikir. Karena ilmu dari luar itu Ibu dan Bapak yang tadi saya disuruh belajar, saya pergunakan untuk analisis itu. Sehingga Ibu dan Bapak tahu kalau saya ngajar di perguruan tinggi, saya pasti dikasih mata kuliah yang tidak disukai mahasiswa. Apa Ibu dan Bapak? Statistika advance. Jadi saya dengan gubernur saya di DKI, Pak Anies itu, saya dulu kan ngajar di Paramadina. Beliau masih jadi rektornya. Jadi saya kenal sama beliau itu masih jadi rektor, suka berantem, suka berdebat. Begitu jadi menteri, datang ke Puspendik mau ngecek UN, ketemu saya, dia lalu sampai di sini langsung merangkul saya, gitu kan. Bibirnya ini diletakkan di telinga saya ini. Apa Ibu dan Bapak yang diomong? Tolong dong, aku disumpahi lagi.
Karena kalau di kampus itu sering satu-satunya dosen yang berani nyumpahi beliau itu hanya saya. Karena dia kalau ngomong di kampus tinggi-tinggi sekali. Saya bilang gini, kalau Prof ngomongnya begitu lebih baik jadi menteri saja. Jadi menteri. Begitu jadi menteri, ingat saya sering nyumpahi di kampus itu. Lah udah jadi menteri mau jadi apa lagi? Nah saya bilang ganti Pak Ahok aja deh. Gubernur DKI. Jadi kalau ada apa-apa ibu dan bapak di DKI itu kadang-kadang saya WA aja langsung gitu kan. Gimana nih staffku kayak gitu. Jadi saya punya link dengan beliau, punya link dengan Pak Jokowi. Itu bukan sekarang udah jadi pejabat, sebelumnya. Nah itulah ibu dan bapak. Sehingga abad 19 ini saya sampai sekarang masih diperpanjang. Jadi kalau Nabi itu 63, saya udah dapat bonus 2 tahun. Artinya saya meninggal tahun kemarin ini diperpanjang. Makanya saya sering berkunjung ketemu guru. Saya kalau jadikan pejabat gak mau lagi. Oke, ibu dan bapak. Saya yakin ibu dan bapak ada yang menangi. Dulu yang namanya sekolah itu bukan pakai pensil, tapi pakai dusgring, pakai sabar. Ya, saya masih menangin itu. Kemudian pakai pensil, kemudian pakai mesin ketik. S1 saya selesaikan dengan mesin ketik. Kalau dosen itu nyorak satu kalimat, satu kata, saya harus ngetik lagi mulai dari awal dan rangka kelima. Sulitnya bagaimana ibu dan bapak. Maka dari situ ibu dan bapak, sekarang kita hidup di 2020, revolusi industri ketiga. Artinya apa? Tuhan itu memperpanjang intek kita menjadi komputer. Jadi UN kita itu masih menggunakan kertas dulu. Begitu dicetak di Jakarta, termasuk Erlangga itu, didistribusikan ke 34 provinsi, ada yang ketinggalan, ada yang salah, gitu kan. Baru 5 tahun kemarin itu dengan komputer. 13 hari lagi, mungkin 12 ya, sekarang 18 ya, 12 hari lagi kita akan memasuki abad 21, revolusi industri keempat. Ibu dan bapak siap-siap. Apa yang akan terjadi di sana nanti? Dari komputer ini ibu dan bapak berubah menjadi digital. Jadi soal AKM, ibu dan bapak, tidak seperti komputer UN, tidak. Diundangkan ahli animator, animasi, jadi gambar nyamuk. Tidak seperti nyamuk di UN yang kemarin, mati begitu, enggak. Nyamuknya diisi bisa terbang, diisi suara. Jadi begitu nanti klik komputer soal itu ada nyamuk, ada suaranya. Saya tertipu pada waktu uji coba soal itu. Saya pikir murid kita itu stres gitu ya. Begitu dia tunjuk jari, Pak, boleh nggak saya rewind gambar ini? Loh, nah ini udah ada waktunya 2 menit, nggak apa-apa Pak. Di-rewind lagi, lagi gitu kan. Terus hinggap kanan dikit. Hari pertama itu titik merahnya kecil. Hari kedua lebih lebar. Hari ketiga lebar lagi. Ada ambulan datang. Ambulan gak ada suaranya, ini dimasukkan dalam ambulan, dibawalah ke rumah sakit. Kemudian dikasih pertanyaan, ini namanya soal prediksi. Apa yang akan terjadi dan dilakukan oleh pasien tadi? Tuliskanlah. Saya pikir murid kita itu stres dan bapak. Begitu membaca soalnya itu gambar begitu, dia malah senyum-senyum senang sekali. Nah soal AKM kita yang akan datang itu seperti itu. Dan soal AKM sudah jadi sebelum COVID hadir. Yang nulis siapa? Guru atas saran dinas yang bersangkutan. 34 provinsi udah jadi ibu dan bapak. Oke, jadi ibu dan bapak kita harus siap-siap. Oke, berikutnya. Ini loh ibu dan bapak. Tahun 2021 nanti 1 abad
di dunia, bukan hanya di Indonesia, yang akan ditonjolkan ini literasi dasar itu 6, bukan 2. Saya ulangi lagi, yang namanya literasi dasar atau AKM itu bukan 2 tetapi 6. Nanti Bunda Bapak jangan tanya kepada saya, Pak, Indonesia kok kenapa baru 2? Nah, ini jawabannya. Dana kita habis untuk menanggulangi COVID. Daripada Indonesia nggak ngikuti sama sekali, nah daripada tidak mengikuti sama sekali, Bismillah, tertatih-tatih, mulailah dulu 1 dan 2. Ini loh Ibu dan Bapak asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya kenapa Indonesia kok baru 2. Ini karena dananya habis semua. Saya pribadi Ibu dan Bapak sebetulnya kasihan banget dengan menteri kita ini. Begitu dilantik udah semangatnya tinggi, dananya udah dipasang masing-masing platform, COVID datang, diambil lagi semua untuk menanggulangi COVID. Mungkin Ibu dan Bapak karena bukan orang pusat ya, saya kan dekat sama mereka, jadi saya tahu gimana ini pusing Ibu dan Bapak. Belum dia diteror kanan, teror ini. Nah, ini loh Ibu dan Bapak. Ini jadi yang namanya AKM atau literasi dasar itu bukan 2 tetapi 6. Tapi saya sarankan kalau di Batam ini sekolah-sekolah, yayasan swasta dan seterusnya mampu melaksanakan 6-nya, lakukanlah. Supaya apa? Siap-siap tidak tertinggal di dunia abad 21. Hanya untuk tingkat nasional, Ibu dan Bapak, dimulai 1 dan 2. Oke ya, clear ya? Ya. Oke, sekarang saya berpindah kompetensi dan karakter. Perhatikan saya, Ibu dan Bapak. 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, penyusun K13 sudah memasukkan kompetensi ini dan karakter ini. Kompetensi ini dimasukkan di KI 3 dan KI 4. Kemudian yang karakter ini dimasukkan KI 1 dan KI 2. Oke, kita acungi jempol dan beri close yang meriah Ibu dan Bapak. Khusus untuk tokoh-tokoh Indonesia yang menyusun K13. Nggak mau ketinggalan. 5 tahun yang lalu Ibu dan Bapak, saya juga kaget. Loh, ini kok kurikulum udah memasukkan ini. Ternyata Indonesia nggak mau ketinggalan dengan dunia. Hanya saja yang dimasukkan adalah kompetensi dan yang ini baru mulai 2. Jadi orang nyusun kurikulum Ibu dan Bapak itu harus 50 tahun ke depan, bukan 10 tahun ke depan. Apa alasannya? Supaya murid kita bisa lulus, bisa mengikuti di dunia manapun akan sama. Ini loh Ibu dan Bapak hebatnya. Bagi orang yang tidak tahu tentang kurikulum selalu nyalakan saja. Makanya kalau ada profesor di perguruan tinggi selalu nyalakan guru. Biasanya saya deketin. Nah kalau gurunya begitu, bagaimana prof guru ngajar mereka? Langsung profesornya tuh diam dengan memandang saya kejut gitu loh. Wah ini sialan dibalikan. Terus yang kedua, saya ngomong gini, Prof tidak pernah membaca kurikulum kita? Belum. Membaca saja belum, tetapi kok ngeritik gitu loh. Ini loh Ibu dan Bapak Indonesia itu. Oke, berikutnya. Kesimpulannya, AN, AKN itu hanya memotret, bukan mengganti. Jadi hati-hati Ibu dan Bapak. Sering itu AKN pengganti. Ibu dan Bapak kan orang Indonesia, tahu bahasa mengganti. Kalau yang digantikan hadir,
Yang mau digantikan itu nggak dipakai lagi. Nah ini tidak, UN tetap jaya, AKN juga jaya, dua-duanya berdamping. Ini yang salah. Berikutnya, Ibu dan Bapak, saya akan menjelaskan ini. Hampir setiap hari pada WA ke saya, tanyanya itu ini terus ini. Tidak ada hari yang ini, karena ya maklum, dulu di seluruh Indonesia kepala. Perhatikan betul, Pak, kenapa kelas 5, 8, dan 11 bukan seperti UN kemarin. UN kemarin kan kelas 6, kelas 9, kelas 12. Ini beda. Artinya apa Ibu dan Bapak? Alasannya tolong dicatat betul. Begitu anak yang sekarang kan kelas 4 ya, Ibu dan Bapak, dan guru-guru sedang isi rapot. Tahun 2021 mereka naik 1 jenjang. Jadi pada waktu dia diambil sampelnya kelas 5, 8, 11. Begitu nanti ada perbaikan sarannya itu, anak ini masih tinggal di satu sekolah, naik kelas 6 masih ada sekolah itu. Artinya apa? Anak yang bersangkutan ikut menikmati perbaikannya. Nih alasannya. Yang kedua, andai kata perbaikan itu tidak sesuai dengan yang disarankan dulu oleh mereka itu, langsung dia bisa memberikan masukan lagi. Yang kedua, perbaikannya apa? Jadi, mengapa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Berbeda dengan UN. Begitu dikasih masukan perbaikan sekolah itu, anaknya udah pindah ke SMP. Yang SMP udah ke SMA. Yang SMA sudah ke perguruan, nggak ikut menikmati, tidak ikut lagi memberi masukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu dan Bapak, yang namanya sampel berbeda dengan sensus. Walaupun sekolah Ibu dan Bapak itu rombelnya itu, wah, ruang 1, ruang 2, SD sampai 10, tetapi yang mau jadikan sampel itu maksimum 30. SMP, SMA, SMK walaupun banyak maksimum 45 sebagai wakil. Yang namanya sampel sekarang itu di Batam lagi musim apa Ibu dan Bapak? Mangga. Jadi kalau Ibu dan Bapak mau beli mangga di pasar, bukan semua mangga di pasar itu diicipin semua, itu sensus. Satu mobil dimakan semua, sensus. Cukup ambil perwakilan, kemudian baru tentukan, aku mau pilih yang ini. Hari libur, keluarga besar kita kumpul di rumah. Ibu dan Bapak membuat minuman 1 teko atau jarak besar untuk mengecek apakah manis tidaknya sesuai dengan selera kita. Bukan diminum semua, itu sensus, kembung kita. Cukup 1 sendok. Nah sampel, ini namanya sampel itu 1 sendok dulu. Atau gelas kecil. Nah itu loh sampel. Jadi Ibu dan Bapak tolong sampaikan kepada orang tua murid, karena ini masih simpang sih. Yang ketiga, ini yang berat. Intinya di sini. Lihat saya, Ibu dan Bapak. Pada waktu Ibu dan Bapak lulus S1, strata 1, aturan dikti kita itu harus nyusun skripsi minimal variabelnya 2. Dependent variabel Y, independent variabel X. Jadi ada variabel Y, ada variabel X. S2 aturan didikti 3 variabel. Maksimum tidak dibatasi. S3 5 variabel, maksimum tidak dibatasi. Semua variabel ini Ibu dan Bapak harus dibuatkan kisi-kisi. Setelah kisi-kisi jadi, dibuatkan instrumennya. Baik itu instrumen tes maupun instrumen non tes, seperti kuesioner.
Setelah ibu dan bapak nulis itu instrumen itu, kemudian jadi dibawalah ke responden. Responden itu bisa siswa, bisa guru, bisa kepala sekolah, bisa orang tua murid, bisa masyarakat, tergantung penelitian ibu dan bapak. Begitu ibu dan bapak membawa instrumen ke sekolah, pasti ibu dan bapak udah memberitahu kepada sekolah, minta izin hari tertentu saya mau datang membawa instrumen tes atau non tes. Pertanyaan saya, pada waktu ibu dan bapak membawa instrumen ke sekolah, itu semalam suntuk muridnya itu belajar atau tidak? Tidak kan? Tidak ada yang belajar kan? Nah, AKM itu sama statusnya dengan itu. Jadi nanti kalau AKM mau datang ke sekolah, murid udah ditunjuk ibu dan bapak, muridnya ya nggak perlu belajar, sama dengan itu. Nih, statusnya sama. Lah gunanya untuk apa ibu dan bapak? Instrumen itu bukan menilai individu siswa, guru, kepala sekolah. Lah gunanya untuk apa? Memberi masukan variabel penelitian. Ini yang berat ini. Ya. Nah, AKM itu ada 4 variabel ibu dan bapak. Yang pertama adalah literasi membaca, nomor 1. Yang kedua numerasi. Yang ketiga survei karakter. Yang keempat adalah lingkungan belajar. Nah, semuanya itu memberi masukan di potret, baik itu tingkat nasional maupun tingkat sekolah. Clear ya ibu dan bapak ya. Jadi contohnya udah clear, ada masing-masing. Jadi tetap responden menjawab apa adanya, tetapi tidak menilai responden. AKM juga begitu. Lah yang menilai responden apa? UN yang dilakukan ibu dan bapak di sekolah. Oke ya, bentuknya seperti apa ibu dan bapak? Semua untuk mutu pendidikan, bukan hanya yang for saja, of dan s. Oke, saya lupa ibu dan bapak. Ini loh lingkup. Jadi literasi, numerasi, karakter, lingkungan belajar, murid semuanya menjawab. Guru dan kepala sekolah ada lingkungan belajar. Contohnya seperti apa? Karakter itu hanya 6. Ini 6 karakter ini. Kemudian lingkungan belajar minimal 3 yang di breakdown menjadi 5. Nanti itu di-download aja lah materi ini ibu dan bapak. Oke, ibu dan bapak, tolong pahami betul ini kuncinya di sini. Perbedaan antara UN pembelajaran di sekolah itu di sini. Jadi baik itu membaca maupun numerasi itu ada kontennya. Jadi kontennya berbeda dengan kurikulum. Kalau membaca kontennya 2, kalau numerasi kontennya 4. Masing-masing konten ibu dan bapak di breakdown menjadi 3 konten. Jadi misalnya ini teks informasi itu harus ada konteks personal, kebiasaan siswa, budaya siswa, kesukaan siswa, pengalaman itu personal. Ada konteks sosial budaya baik nasional maupun internasional. Ada scientificnya, ada ITEK. Ini yang membedakan antara UN, AKM dan pembelajaran sekolah. Kemudian levelnya hanya 3 ibu dan bapak, level 1, level 2, level 3 sama. Bentuk soalnya bukan hanya 1 saja, tidak ada kompleks yang paling baik. Sehingga ibu dan bapak
AKM itu selalu ada stimulus. Stimulusnya itu menarik sesuai dengan kehidupan sehari-hari terkini. Tidak mengandung unsur suku, agama, ras, antar golongan, pornografi, politik, propaganda kekerasan. Dan ini di breakdown menjadi 3 dan bentuknya bervariasi. Oke, saya lanjutkan. Kenapa di UN itu bentuknya pilihan ganda semua? Di AKM justru bervariasi. Karena apa? Tidak semua materi bisa diujikan dengan 2 bentuk. Contoh, ini bukan tulisan saya, real tulisan. Jadi materi seperti ini, Ibu dan Bapak, tidak cocok diujikan dengan bentuk PP. Cocoknya ini. Ibu dan Bapak nggak percaya, ayo kita diskusikan di sini supaya nanti pulang mengiang-iang. Perhatikan Ibu dan Bapak. Kalau kunci jawabannya sudah 1 kata, kutub selatan, maka pengecoh yang bagus tinggal 1 putar. Guru di Indonesia kreatif, karena selatan sudah ada, utara sudah ada, maka langsung baca timur. Nah, kurang 1 bingung. Tenggara. Ini loh Ibu dan Bapak ini. Setelah dinikmati, dipikir-pikir, Tuhan tidak pernah menciptakan dunia ini selain kutub utara dan selatan. Kenapa guru di sekolah itu berani sekali nambah data? Makanya Tuhan marah. Nah ini loh Ibu dan Bapak yang untuk memperpecah belah umat di Indonesia itu ini. Namanya bid'ah. Gak ada hasanah, gak ada doa. Bid'ah itu nambah-nambahin sendiri. Ibu dan Bapak gak percaya. Ada lagi contoh nih, coba. Yang namanya gerhana, itu Tuhan menciptakan hanya matahari dan bulan. Kenapa guru berani sekali ini planet, bintang? Ada yang lebih parah loh Ibu dan Bapak. Ini parah ini kalau matematika ya. Ini bahasa Indonesia. Ini parah banget Ibu dan Bapak. Coba. Sehingga di sini saya katakan malah praktik. Jadi yang salah obat bukan dokter di rumah sakit, tapi guru ternyata ya. Coba Ibu dan Bapak perhatikan. Surat Al-Ikhlas diturunkan di hanya 2. Kalau pendek-pendek Makia, kalau panjang-panjang Madaniyah. Ini guru agama berani sekali nambah di sini. Arab, Indonesia, Malaysia. Aduh ya Allah, bertobatlah hai ibu. Kembali ke jalan yang lurus. Kalau Ibu dan Bapak nggak percaya guru yang nulis ini, suruh ngecek Al-Quran yang tebalnya segini. Coba buka, ada nggak selain Madaniyah dan Makkiyah? Nggak ada. Makanya saya salut sekali dengan Erlangga ini. Tolong Pak, foto kita plus meriah ini. Dalam keadaan COVID seperti ini nggak ada dana sekolah itu untuk melatih guru nulis soal seperti ini, nggak ada. Nah ini Erlangga maju ke depan, membantu guru-guru di sini. Saya diundang sampai ke sini. Saya kadang-kadang tuh, aduh itu saya merinding semua. Ini hebat. Mudah-mudahan ini dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlipat ganda. Makanya Ibu dan Bapak tolong baca buku saya. Nanti kalau Ibu dan Bapak nggak paham, segera. Ada yang lebih parah. Saya nggak berani nuliskan seperti itu. Saya hanya bisanya menyampaikan dengan lisan. Ibu dan Bapak mau dengar? Oh maaf ini. Ini kenapa saya nggak nyalakan guru, karena nggak pernah ada pelatihan. Begini soalnya. Ini real tulisan guru. Ihdinas siratal titik, ya kan? Alhamdulillah
B, A, B, dan seterusnya. Coba kalau ada anak murid yang memilih A, coba ibu dan bapak gabung. Ihdinas siratal, alhamdulillah, yang dosa siapa? Ini loh ibu dan bapak ini. Makanya saya itu menerbitkan buku itu karena saya, aduh itu udah parah. Ini kalau ada yayasan yang nulis soal seperti itu, tolong ditarik dari peredaran. Sampai di Erlangga betul itu tokohnya sebelum meninggal itu saya, ayo bos tunjukkan ke saya mana soal yang paling bagus di Erlangga. Semua editornya ternyata editornya itu banyak. Ibu dan bapak, saya terkagum-kagum dengan Erlangga. Begitu berhadapan dengan saya, hampir 80% editornya berjilbab. Walaupun yang punya itu adalah Nasrani. Makanya saya itu di Indonesia janganlah membeda itu urusan pribadi dengan Tuhan. Ayo kita berjuang memerdekakan ini. Kenapa Indonesia gak maju-maju ibu dan bapak jalan di tempat? Karena kena berjangkit virus kata dalam tempurung. Kalau sekarang COVID, saya ganti kata dalam tempurung. Kenapa? Kata dalam tempurung. Kata kalau sudah di dalam tempurung ibu dan bapak, kepalanya itu dekat dengan langit. Saya paling tinggi, saya paling besar. UN yayasan saya semuanya lulus. Kan gitu kan? Saya profesor di Indonesia, gak ada ilmu yang tertanding saya. Dan tertutup rapat, gak ada informasi yang boleh masuk. Coba sekali-kali tempurung kita buka, ibu dan bapak. Lihatlah dunia luar. Ternyata di atas langit yang kita punyai masing-masing, jauh di sana ada langit. Tuhan sudah menentukan sab'a samawat, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Makanya salut sekali dengan Wali 9 itu yang menerbitkan budaya di tanah air kita. Itu kalimatnya pendek, fatrubbahu nalal khair. Ibu dan bapak tahu bahasa Arab fatrub? Fatrub itu sing-singkanlah baju. Ayo kita keluar, ayo kita berjuang sama-sama memajukan republik. Tetapi itu dibudayakan di Jawa. Fatrub diganti dengan pewayangan Petro. Bago, kan gitu kan? Bago. Nalal khairah nolong garing, ya Allah, tinggi sekali. Makanya budaya dunia ini masing-masing punya budaya. Kalau ibu dan bapak nggak percaya, Al-Hujurat 13 buka di hati ibu dan bapak. Tuhan menciptakan negara-negara di dunia ini semuanya miliki budaya. Jadi budayanya bukan Arab saja, bukan Roma saja, bukan Indonesia saja, bukan Singapura. Semua negara memiliki budaya. Sebetulnya Wali 9 itu hanya ngambil di dalam Al-Quran di surat Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, hai orang-orang yang berselimut. Padahal yang dimaksud Nabi. Jadi kalau selimut terus jalan di tempat, seperti kata dalam tempurung, kum fa'andir wa rabbaka fakabir warrujiya fakir. Ayo bangun semua, kita berjuang semua untuk republik. Nah ini loh ibu dan bapak, kenapa Indonesia nggak maju-maju kurikulum jalan setempat? Karena kata dalam tempurung, pejabatnya yang begitu, profesornya yang begitu, dosennya yang begitu, gurunya begitu, rakyat begitu. Coba buka hari ini, lihatlah dunia luar. Oh hebat, dalam kandang sendiri. Bandingkan dengan Singapura, bandingkan dengan Australia, bandingkan dengan negara-negara maju. Ini loh ibu dan bapak. Jadi Tuhan menciptakan negara-negara itu lita'arofu, supaya kita saling mengenal, bukan berantem. Oke ya, ibu dan bapak nih. Kenapa? Mau break dulu. Oke. Gue senang sekali kalau ada. Makasih Pak. Untuk Bapak dan Ibu kita berdoa selama 20 menit. Tempatnya sudah disiapkan.
Jadi mohon kesediaannya pada tempat. Strategi. Murid-murid kita, anak-anak kita, anak didik kita, itu yang pembawa pulang Piala Dunia bulu tangkis, itu bukan menipu, tetapi strategi. Tetapi Ibu dan Bapak Guru mohon pada waktu nyusun pengecoh ini itu harus menggunakan strategi. Ayo kita bareng-bareng lihat ke layar. 48 dibagi 4 berapa Ibu dan Bapak? 12. Ini sudah saya buatkan. 2 kali 3 6. 12 dibagi 6 dikurang 6. Halo Ibu dan Bapak, jangan dicatat dulu, lihat ke sini. Ini banyak korban di Indonesia itu karena nggak paham ini. Perhatikan. Jadi guru apapun mapelnya, kalau nulis soal pilihan ganda, biasanya yang diutamakan adalah kunci jawabannya. Begitu menyusun pengecoh B, C, D, E dan seterusnya, itu diabaikan saja. Pakai jurus naikkah atau turunkah? Karena startnya 6, nih kan? B-nya itu 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Atau turun. Ini startnya 6, 5, 4, 3 dan seterusnya. Ini strategi yang tidak tepat. Nih. Mulai hari ini Ibu dan Bapak yang biasa seperti itu tolong segera ditinggalkan. Caranya seperti apa? Ada anak didik kita yang cara menghitungnya dari tengah. 4 dikurang 2 2 kali 3 6, 48 dibagi 6 8. Ada murid yang cara menjumlahkan menghitungnya dari depan. 48 dibagi 4 12. 12 dikurang 2 10. 10 kali 3 3. Jadi Ibu dan Bapak mulai sekarang nyusun pengecoh itu harus ada logika berpikirnya. Ini gunanya untuk apa Ibu dan Bapak? Remedial. Makanya guru-guru remedial pada kesulitan karena salah jalan. Begitu selesai ulangan atau ujian Ibu dan Bapak, kita tanyakan kepada murid kita. Nah, soal nomor 4, siapa yang memilih B? Ada 15 anak tunjuk jari. Kita sudah tahu penyakitnya dia itu karena menghitung dari tengah. Kita kasih dosis yang tepat, kemudian obat yang tepat, sembuh. Ini loh Ibu dan Bapak, gunanya menyusun pengecoh. Sehingga menulis soal yang baik adalah soal yang dapat membedakan kemampuan anak. Perhatikan Ibu dan Bapak di sini. Kelompok atas, tengah, bawah. Kunci jawaban itu harus dijawab oleh anak yang sudah tuntas belajar. Ini paling banyak. Ada kelompok bawah, anak yang belum tuntas belajarnya, memilih kunci jawaban jumlahnya sedikit. Ditarik garis begini, korelasinya positif. Sebaliknya, pengecoh itu kelompok bawah yang banyak memilih pengecoh. Ada anak yang sudah tuntas belajarnya terkecoh, jumlahnya kecil. Ditarik garis begini, korelasinya negatif. Jadi kalau Ibu dan Bapak pernah menganalisis detail soal, kenapa kunci jawaban harus positif, pengecoh harus negatif, ini loh asbabun nuzul. Oleh karena itu Ibu dan Bapak jangan sekali-kali menulis soal itu korelasinya 0. Anak yang sudah tuntas belajarnya sama anak yang belum tahu apa-apa nggak membedakan, sama saja.
Lah itu soalnya tidak baik. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, saya lanjutkan saja. Ini saya lompat, nanti Ibu dan Bapak baca sendiri. Kesimpulannya, AKM dengan mata pelajaran itu beda. AKM dasarnya kisi-kisi kisah internasional. Mata pelajaran kurikulum nasional. Kalau Ibu dan Bapak ingin menulis soal berdasarkan kurikulum, awalnya itu dimulai dari kompetensi dasar. Tetapi kalau Ibu dan Bapak mau menulis soal KKM, awalnya adalah tema. Nah, contoh. Perhatikan betul. Ini soal PISA tahun 2018. Saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia seperti ini. Ini kalau diberikan ke guru, yang dicari adalah KD, yang ditanyakan ya 3 ini. Jadi kalau intrinsik, ini temanya apa? Latarnya apa? Tokohnya siapa saja? Alurnya apa? Amanatnya. Baik itu guru di sekolah sampai dosen di perguruan tinggi. Nah kalau AKM seperti apa? AKM tidak seperti itu. Ini loh AKM. Ibu dan Bapak tolong baca pelan-pelan. Kalau mau tahu kesulitan murid kita Indonesia, ikut tes kancah internasional. Ini sulitnya. Saya nggak nyalahkan muridnya, nggak nyalahkan gurunya, karena memang ini baru. Bagi pejabat kita, pengambil keputusan di negeri ini, sering menyalahkan murid-murid kita. Paling urutan ketiga dari bawah. Selalu itu di koran, di TV. Saya sedih kalau ada pejabat yang ngomong seperti itu. Nggak mau tahu kesulitan murid kita. Coba Ibu dan Bapak, jangankan murid, orang yang ngomong tadi suruh menjawab soal ini, saya tanggung, nggak akan bisa. Saya saja Ibu dan Bapak, untung saya udah lulus. Begitu menjawab soal ini, Ibu dan Bapak lama baru saya ketemu. Coba baca Ibu dan Bapak soalnya. Berikut ini adalah bagian percakapan antara 2 orang ini dengan ini yang sudah membaca teks ini. Teks ini terdiri dari 12 paragraf. UN kita hanya 1 paragraf kecil ini. Bayangkan, murid kita udah gak terbiasa baca panjang, ikut kancah dunia, teksnya panjang. Kalau salah jawab itu saya begitu membaca soalnya begini merinding. Kenapa orang-orang Indonesia itu selalu nyalakan muridnya, nggak mau tahu kesulitannya murid? Ini loh Ibu dan Bapak. Tuliskanlah bukti dari teks bahwa pandangan kedua orang ini dapat dibuktikan kebenarannya. Orang pertama apa? Harus nyari teks di sini. Baca dari awal sampai 13 paragraf. Ini loh Ibu dan Bapak, sulitnya murid itu. Jadi di Indonesia itu yang ditonjolkan Indonesia urutan ketiga dari bawah. Ikut PIB sama, ikut apa sama. Nah, murid kita gak terbiasa menjawab soal seperti ini. Coba Ibu dan Bapak, saya kalau membaca ini yang atas ini nomor 2 ini lebih merinding lagi. Bagi Ibu dan Bapak yang belum membaca teksnya ini, di teks ini nganggapnya biasa. Coba perhatikan. Menurut cerita itu, apa alasan si wanita memberi makan harimau tumbang? Ibu dan Bapak pasti nggak punya gambaran. Nah, saya ringkas ceritanya ini, Ibu dan Bapak.
Cerita ini judulnya Hadiah, tetapi di dalamnya itu ada musibah besar yang satu desa hanyut semua, kena banjir, gak ada yang tertinggal satu. Semua rumah ikut hanyut dan tergelincir. Ada satu rumah, ini yang unik, dihuni seorang wanita. Rumahnya itu mengapung di sungai besar, jadi jalan. Tiba-tiba rumah itu berhenti. Si wanita itu ngintip dari lubang-lubang rumahnya itu, karena rumah kayu. Oh, ternyata ada pohon besar yang tumbang melintasi sungai itu, makanya terhalang, rumahnya berhenti. Dia penasaran, bukalah pintu depannya itu. Begitu dibuka sedikit, ibu dan bapak, apa yang terjadi? Ada harimau kumbang besar ikut berteduh di rumah itu dan lapar, ingin menerkam wanita tadi. Buru-buru ditutup. Ini loh karakter ini. Kemudian murid kita ditanyakan, menurut cerita itu, apa alasan si wanita memberi makan harimau kumbang? Subhanallah, tinggi sekali sekali. Saya mengharapkan murid-murid kita di Indonesia, di Batam, syukur diberikan seperti ini. Artinya apa? Murid kita perlu diperkenalkan bahwa orang berbuat baik, orang beramal, itu jangan kalau sudah kaya. Nih, ini mengajarkan kepada anak didik kita itu dalam keadaan apa normal. Dalam keadaan COVID seperti ini diperbolehkan. Apalagi ini mau diterkam harimau. Sudah mau diterkam kok masih berbuat baik. Ini loh ajaran kita. Tinggi sekali. Makanya begitu saya membaca ini soal ini, ya Allah, ini soal kok tinggi banget. Ini loh karakter. Nah, di Indonesia baik guru SD, guru SMP, SMA, perguruan tinggi itu yang ditanyakan yang intrinsiknya, temanya apa, amanatnya apa, nggak pernah ke karakter. Ini makanya saya kalau baca ini aduh tinggi sekali. Pantas murid kita nggak bisa menjawab karena di sekolah tidak dibiasakan seperti itu. Saya nggak nyalakan gurunya karena memang ini baru. Nih. Makanya ibu dan bapak, bagi ibu dan bapak yang terkait ala kayak gitu gampang. Nanti ibu dan bapak coba tulislah soal AKM kayak gini, serahkan ke kami. Akan saya bimbing, ibu dan bapak baru tahu sulitnya, karena berbeda dengan UTM, berbeda dengan mata pelajaran di sekolah. Coba perhatikan soal nomor 4 ibu dan bapak. Ini loh tinggi sekali ibu dan bapak. Coba, apakah menurutmu kalimat terakhir dalam cerita hadiah ini merupakan bagian akhir yang tepat? Ya Allah, ibu dan bapak. Ini kalau teksnya hanya 4 paragraf ini gampang. 12 paragraf. Paragraf yang terakhir yang ditanyakan ini, coba jelaskan jawaban kamu dengan menunjukkan pemahamanmu terhadap hubungan kalimat terakhir dengan makna cerita. Artinya apa ibu dan bapak? Murid kita harus membaca dari awal dan memahami per paragraf. Coba ibu dan bapak, tolong perhatikan pernyataan saya. AKM mendidik anak untuk membaca. UN dan pelajaran di sekolah mendidik anak menjawab soal yang tercepat. Beda. Ini loh yang belum ada nggak mau tahu para pejabat kita. Ini ibu dan bapak ini. Saya yakin kalau ibu dan bapak dilatih AKM tingkat nasional, tingkat provinsi, yang disampaikan pasti kebijakan. Tetapi ilmu-ilmu kayak begini nggak diterima ya bapak, pasti.
Nanti pertanyaannya kan kapan dilaksanakan, hari pertama itu apa saja, terus SOP-nya mana, itu sudah disusun dalam SOP, dikatakan sekolah kami itu internetnya Senin Kemis, bagaimana, itu sudah diatur, nanti ada online maupun offline. Pak, tempat kami itu masih COVID merah-merah, bagaimana, oh itu diatur semua. Paling pertanyaannya itu dan itu, tapi untuk lari ke sini, udah apa? Jangan. Lah ini sudah saya pahami, saya teliti 10 tahun yang lalu. Jujur saya menjawab soal ini Bunda Bapak, saya nggak bisa. Apalagi murid kita SD, murid kita SMP, ya Allah, Bunda Bapak. Ini loh selalu menyalahkan orang lain. Makanya ada pepatah, gajah di pelupuk mata tak tambah ya Allah, Indonesia itu pinter sekali diskusinya, ngomongin orang lain gitu kan. Makanya ya Allah, pada waktu Nabi Ibrahim itu ditanya oleh Raja Namrud, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Seorang nabi gak menunjukkan gue aku, gak kayak gitu. Ibu dan Bapak, semua patung itu dihancurkan, disisakan satu yang paling gede. Contohnya ini. Nih, Ibu dan Bapak, perhatikan dulu saya. Siapa yang menghancurkan patung itu? Artinya apa? Satu jari ke sana, 4 jari ke dirinya sana. Ini loh yang menghancurkan patung. Jadi kalau Ibu dan Bapak mohon maaf, jangan sekali-kali marah-marahin murid di sekolah. TOL loh. Iya bener, yang TOL satu ke situ lah yang lupa. Ini loh karakter Ibu dan Bapak. Ya Allah, ini kalau dibahas dalam sekali ini. Ini pasti Ibu dan Bapak gak dibahas. Nah sekarang ini loh kisi-kisinya. Jadi kisi-kisinya itu SD kelas 5. Jadi gini, nanti soal dari kelas 2 SD sampai kelas 6 itu semua ada di soal itu. Kemudian yang SMP dari kelas 7 sampai 9, yang SMA 10 sampai 12 udah diuji cobakan secara nasional Ibu dan Bapak. Nanti disusun mulai dari yang paling mudah sampai dengan yang paling sulit. Jadi soalnya ada di komputer. Startnya sama. Misalnya mulai nomor 20. Yang membedakan kalau nomor 20 itu dia jawab benar, di komputer akan muncul soal nomor 21 yang lebih sulit. Benar lagi, sulit lagi. Mungkin Anda yang jenius hanya bisa menjawab beberapa soal. Berbeda dengan anak yang di tengah-tengah. Salah turun lagi, salah lagi turun lagi, benar naik lagi. Jadi jumlah yang dijawab itu berbeda. Nah soal AKM seperti itu. Makanya itu ada profil di komputer, nggak bisa dengan paper index. Oke, ini yang membaca. Contoh soalnya seperti apa nih? Jadi nanti Ibu dan Bapak silahkan tulis soal, kirim ke saya. Tag itu minimal 3. Tag 1, tag 2, tag 3. Personal, sosial budaya, saintifik. Kenapa 3? Karena ada 3 konteks ini. Tag yang pertama itu gambar infografis. Yang kedua itu narasi. Yang ketiga grafik. Setiap tag minimal itu 3 soal, bentuk soalnya berbeda-beda. Jadi soal AKM seperti ini, Ibu dan Bapak. Sehingga saya tinggalkan yang membaca, ini yang matematika. Kalau Ibu dan Bapak membuat soal untuk anak kelas 6 nih, KD 3.2 operasi penjumlahan, itu pasti soalnya contoh saja. Anak-anak 50 tambah 25 berapa? 75. Bagi guru yang kreatif dikasih contoh. Misalnya gini, petani A memanen 50 butir jeruk A.
Yang B 25 jeruk. Berapa jumlahnya? Paling itu mangkok. Nah AKM seperti apa? AKM tidak seperti itu. Ini AKM. Mau menjumlahkan si Ali 50 tambah 25. Begitu mau mencet 25 keliru 35. Supaya hasilnya tetap 75, apa yang dilakukan AKM? Jadi berbeda Ibu dan Bapak. Si Badu misalnya, dia punya kalkulator tapi tombol 5-nya rusak. Supaya bisa menjumlahkan ini, harus apa yang dilakukan? Ini loh AKM. Jadi apa namanya, kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini gambarannya. Sehingga Ibu dan Bapak, inilah isi-isinya. Jadi nanti Ibu dan Bapak jangan menanyakan, Pak saya kan ngajar mata kuliah ini, materi ini, bagaimana? Dan tetap AKM itu pakai kisi-kisi. Dan bentuk soalnya Ibu dan Bapak yang paling banyak adalah PG kompleks. Bagi Ibu dan Bapak yang sudah membeli buku tadi, itu di sini nanti baca sendiri. Ibu dan Bapak, itu ada di bab 15. Buka saja Ibu dan Bapak. Itu ada judul misalnya seperti ini. Nah ini topik-topik. Jadi kalau Ibu dan Bapak klik ini, no poverty. Poverty itu tidak ada kemiskinan. Itu begitu Ibu dan Bapak klik di Google, itu di enter puluhan. Sehingga Ibu dan Bapak inilah bedanya antara materi di kurikulum dengan ini. Oke, Pak, ini sampai di sini saja. Klik menu balik. Baiklah Ibu dan Bapak, itu di buku itu ini saya ambil dari buku. Jadi misalnya ini harusnya praktek Ibu dan Bapak. Nanti begitu buka Google, ini langsung Ibu dan Bapak ketik kegiatan unik inspiratif, akan muncul seperti ini. Di bab 15 itu di dalamnya. Nah nanti Ibu dan Bapak pilih gambar salah satu ini, itu yang dijadikan stimul soal. Kemudian boleh juga Ibu dan Bapak ketik infografik depannya. Itu ada 12 teknik. Ini kalau Ibu dan Bapak klik ini ada puluhan. Nah ini yang dijadikan stimulus untuk membuat soal. Oke, ini banyak sekali dan seterusnya. Nah ini Ibu dan Bapak tambahin M misalnya, ditambahin M akan muncul seperti ini. Kemudian nanti tambahin OR muncul seperti ini. Jadi Ibu dan Bapak praktek sendiri di buku itu ada, memang saya ngambil dari buku itu. Tetapi yang rinci-rinci tadi itu adalah tidak ada di dalam buku. Oke, kembali Pak Klik. Baiklah Ibu dan Bapak, saya akan memberi contoh. Nanti Ibu dan Bapak yang ini baca sendiri,
banyak sekali ini. Jadi ini untuk dua. Oke, ini kisi-kisi itu memindahkan dari format kisi-kisi depan tadi. Kemudian yang membuat itu hanya indikator soal. Soalnya adalah seperti ini. Ini soal. Jadi karena bentuknya di komputer, Ibu dan Bapak, tagnya itu bisa lebih dari 2. 1, 2, 3, 4. Walaupun yang ditanyakan itu ya tidak, milih Risa atau Doni, tetapi proses anak menjawab ini harus membaca tag 1, tag 2, tag 3, tag 4. Ini loh high order thinking skill. Jadi berbeda yang ditulis oleh Ibu dan Bapak di sekolah. Itu tagnya hanya 1, walaupun itu sulit tapi belum hot. Oke, coba Ibu dan Bapak perhatikan. Pendapat siapakah yang kamu pilih, Risa atau Doni? Jelaskan. Milih Risa yang menjelaskan, milih Doni juga menjelaskan. Ini yang pusing guru yang tulis soalnya, karena dua-duanya harus nyusun pedoman penskorannya. Loh, pedoman penskoran. Jadi bila ada anak baik memilih Risa maupun Doni sesuai dengan pedoman penskoran ini, kalau benar skor 1, kalau salah skor 0. Tapi kalau dia itu diam saja, dicoret aja tidak, kasih kode 9. Ini maksudnya apa? Introspeksi si gurunya. Jadi kalau murid di kelas 30, 25 anak dapat kode 9 semua. Itu artinya 25 anak belum memahami penjelasan ini. Oke, ini contoh yang numerasi. Sama yang ditulis sendiri adalah indikator soal. Soalnya adalah ini. Jadi yang dimaksud soal hot, Ibu dan Bapak, itu minimal pembandingnya 2. Jadi di sekolah, di UN, karena pembandingnya 1, walaupun itu sulit tetapi belum kategori high order thinking. Pemilih ya menjelaskan, memilih tidak menjelaskan. Nah, pedoman penskorannya dua-duanya harus dibuat. Oke, Pak, kembali Pak ke menu belakang. Sedikit saya untuk menjelaskan yang ini. Jadi survei karakter ada kisi-kisinya. Semua siswa yang jawab tetap dapat skor. Yang akan diamati ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya nomor 2, bernalar kritis. Kemudian kita buatkan indikatornya. Disajikan simulasi, siswa dapat menentukan sikap tanggung jawab. Jadi nanti yang dapat skor tinggi itu yang tanggung jawab itu. Kemudian pemahaman personil, itu konteksnya personal. Ini soal. Tidak seperti di sekolah, tanggung jawab ditulis di sini, rasa ingin tahu di B dan seterusnya. Jadi kalau ada anak nanti yang memilih D, tetap dapat skor 1.
Karena dalam kisi-kisi yang ditonjolkan adalah tanggung jawab skornya 4. Nah, saya pengen Ibu dan Bapak Guru, tim penulis soal nih, nanti nulislah soal survei karakter, nulis soal KKN, nulis survei karakter. Yang terakhir Ibu dan Bapak, survei lingkungan belajar. Jadi di depan tadi sudah 3, di breakdown lagi menjadi kurang lebih 5. Ini nanti yang akan ditanyakan di dalam survei lingkungan belajar. Setiap aspek itu akan dijadikan minimal 3 atau mungkin 5 pertanyaan. Ini nanti yang akan dijadikan kisi-kisi, kemudian dibuatkan instrumen non-tes. Yang menjawab siapa? Murid, guru yang mengajar murid, kepala sekolah. Itu ini. Baiklah Ibu dan Bapak, sampai di sini dulu. Saya harapkan Ibu dan Bapak banyak komen, saling bertanya. Yang lainnya mohon Ibu dan Bapak membaca sendiri. Pak Bek belakangnya. Nah, ini Ibu dan Bapak, silakan. Di sini udah saya berikan contoh literasi membaca, contoh numerasi, aplikasi dalam pembelajaran, kemudian soal. Saya kembalikan ke MC. Silakan kalau ada Ibu dan Bapak yang mau bertanya. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kita sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu acungkan tangan yang mau bertanya.